Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Setiap hari kita itu kan dibanjiri informasi. Tapi gimana caranya kita bedain mana yang fakta dan mana yang hoax? Nah, kali ini kita mau bongkar tuntas cara kerja berita bohong dan membekali diri kita dengan senjata paling ampuh, yaitu berpikir kritis. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh sama satu berita, tapi entah kenapa, besoknya berita itu udah nyebar kayak api di grup keluarga atau di timeline media sosial? Kalian nggak sendirian kok. Kecepatan penyebaran yang gila-gilaan ini, itu bukan kebetulan. Coba bayangin angka ini, 230 juta. Ini adalah jumlah penayangan yang didapat sebuah konten viral, hanya dalam waktu 2 hari. Angka ini nunjukin betapa gampangnya sebuah informasi, entah itu beneran fakta atau hoaks, menjangkau ratusan juta orang, bahkan sebelum kita sempat mikir, ini beneran apa enggak ya? Inilah medan perang informasi yang kita hadapi tiap hari. Yuk kita selami lebih dalam masalah ini. Gelombang hoaks di era digital ini bukan lagi sekedar gangguan iseng, tapi udah jadi masalah serius yang benar-benar mempengaruhi cara kita melihat dunia dan bahkan cara kita berinteraksi satu sama lain. Dan dampak dari banjir hoax ini, nyata banget. Ini bukan main-main. Hoax bisa bikin panik massal, contohnya informasi palsu soal bencana. Hoax juga bisa memecah belah kita, bikin kita nggak percaya lagi sama para ahli, dan yang paling bahaya, bisa mempromosikan praktek-praktek yang menyesatkan, kayak hoax kesehatan yang bisa mengancam nyawa. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih kita, manusia modern yang katanya udah canggih, kok gampang banget ketipu? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri, tepatnya cara otak kita memproses informasi. Jadi gini, menurut psikolog Daniel Kahneman, otak kita itu punya 2 mode berpikir. Ada sistem 1, kita sebut aja si autopilot. Dia ini kerjanya cepat, otomatis, dan pakai emosi. Dia kerja tanpa kita sadari. Nah, di sisi lain, ada sistem 2, sang pilot. Dia ini kebalikannya, lambat, analitis, dan butuh usaha sadar. Sistem 2 inilah yang kita pakai buat mikirin soal matematika atau nganalisis argumen yang rumit. Dan disinilah celahnya. Para pembuat hoax itu pinter banget. Mereka tahu cara kerja otak kita. Mereka sengaja merancang informasi yang bisa membajak si autopilot atau sistem 1 kita. Dengan mancing emosi, mereka bikin kita bereaksi dan nge-share duluan sebelum sang pilot atau sistem 2 kita sempat ngambil alih kemudi. Terus, apa aja pemicunya? Pertama, perilaku kelompok atau herd behavior. Gampangnya, kita cenderung ikut-ikutan nyebarin sesuatu cuma karena ya semua orang juga melakukannya. Kedua, manipulasi emosional. Judul-judul yang bikin marah atau takut itu sengaja dibuat. Terus ada spiral of silence, yaitu saat kita takut buat beda pendapat sama grup. Dan tentu saja anonimitas di dunia maya yang bikin orang rasa bebas aja nyebar kebohongan tanpa tanggung jawab. Oke, terus gimana cara kita ngelawan semua ini? Jawabannya ada di sini. Kita perlu sengaja mengaktifkan sang pilot kita. Kita harus pakai senjata utama kita, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Sederhananya, ini tuh sebuah proses yang aktif, bukan pasif. Ini adalah kemampuan untuk nggak langsung percaya, tapi berhenti sejenak buat menganalisis, mengevaluasi sumbernya, dan menafsirkan informasinya dengan hati-hati sebelum kita memutuskan, oke, ini fakta. Kunci biar jadi pemikir kritis yang andal itu adalah dengan melatih metakognisi. Keren ya namanya, tapi artinya simpel kok, yaitu berpikir tentang cara kita berpikir. Ini adalah skill super penting, kesadaran buat ngenalin kapan si autopilot kita lagi aktif, dan kapan kita harus secara sadar membangunkan sang pilot buat ngambil alih. Coba deh lihat proses ini. Idealnya, begini cara kita mengolah informasi. Semua berawal dari impresi, reaksi cepat dari sistem 1. Masalahnya, kita seringkali langsung loncat ke tahap persetujuan. Nah, disinilah titik kritisnya. Kita harus memaksa diri kita masuk ke tahap penyelidikan, yaitu mengaktifkan sistem 2 untuk mengevaluasi. Baru setelah itu kita bisa sampai pada pengetahuan yang beneran kokoh. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Mari kita lihat toolkit alias perangkat yang bisa kita pakai sehari-hari buat ngelawan hoax dan ngebangun kebiasaan berpikir kritis. Pertama, biasakan untuk bertanya. Jangan langsung terima bulat-bulat. Siapa yang ngomong ini? Buktinya apa? Kedua, verifikasi sumbernya. Media ini punya reputasi bagus nggak? Penulisnya ahli di bidang itu atau bukan?
Ketiga, dan ini penting banget, lakukan cek silang. Jangan pernah sekalipun bergantung sama satu sumber aja. Coba bandingkan dengan media lain yang terpercaya. Selanjutnya, waspadai emosi kamu. Kalau ada sebuah judul yang bikin kamu langsung marah banget atau takut banget, berhenti sejenak. Itu tanda bahaya. Tingkatkan juga literasi media. Pahami kalau algoritma itu dirancang buat bikin kamu ketagihan, bukan buat ngasih kamu kebenaran. Terakhir, kamu bisa juga pakai kerangka berpikir kayak CIRTIC. Ini semacam checklist buat bantu kita ngevaluasi info secara sistematis, mulai dari kredibilitas, relevansi, niat si pembuat konten, sampai nyari konfirmasi dari sumber lain. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal melindungi diri sendiri loh, ini tentang tanggung jawab kita bersama sebagai penghuni dunia digital. Dan inilah yang perlu kita ingat baik-baik. Setiap kali kita memilih untuk tidak menyebarkan hoaks, kita itu nggak cuma nyelamatin diri sendiri, tapi kita juga ikut membersihkan ekosistem informasi kita bareng-bareng. Kita jadi bagian dari solusi, bukan lagi bagian dari masalah. Kutipan dari Sartre ini rasanya pas banget. Di era di mana ikut-ikutan itu jadi hal yang paling gampang, memilih untuk berhenti sejenak, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri, itulah tindakan yang mendefinisikan siapa diri kita. Kita menciptakan diri kita sebagai pemikir yang independen. Jadi sebagai penutup, saya punya satu tantangan untuk Anda semua. Informasi apa yang akan Anda pertanyakan hari ini? Coba deh, terapkan satu aja dari strategi yang tadi kita bahas. Mulai dari yang kecil. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.